Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 10, kami ingin menjelaskan tentang teori lokasi, yaitu untuk pemenuhan tugas dari Ibu Pratiwi Subianto. Adapun nama kelompoknya yaitu Dimas Kopridon Sitanggang, Dita Maria Cipta, Ibnu Wardana, dan Siti Khadijah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian teori lokasi. Apa sih teori lokasi itu? Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order, kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan antar pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Pemilihan lokasi usaha hendaknya dilakukan setelah mengevaluasi faktor-faktor lokasi berikut. Yang pertama, konsumen potensial atau pasar sasaran. Yang kedua, sumber bahan baku utama. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Yang keempat, infrastruktur transportasi. Yang kelima, lingkungan masyarakat sekitar. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Faktor penentu pemilihan lokasi kegiatan menurut Syafrizal tahun 2008. Yang pertama, ongkos angkut. Yang kedua, perbedaan upah antar wilayah. Yang ketiga, keuntungan aglomerasi. Yang keempat, konsentrasi permintaan. Yang kelima, kompetisi antar wilayah. Yang keenam, harga dan sewa tanah. Seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan di slide sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang B. Pengelompokan teori lokasi. Nah, pengelompokan teori lokasi itu ada 3. Yang pertama, teori lokasi Van Toonen atau bit rent theories oleh Van Toonen. Yang kedua, teori lokasi Weber atau least cost theories oleh Alfred Weber. Yang ketiga, teori lokasi market area atau market area theories oleh August Lode. Teori lokasi Van Toonen. Apa sih teori lokasi Van Toonen itu? Nah, Van Toonen menyusun teori lokasi khusus untuk pemilihan dan analisa lokasi kegiatan pertanian. Faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi atau penggunaan tanah yang bisa disebut land use adalah tinggi rendahnya sewa tanah yang bisa disebut juga land rent. Pemilihan lokasi akan ditentukan oleh kemampuan membayar sewa tanah atau buy rent. Kalian bisa melihat gambar model Van Toonen di atas yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, isolated area yang terdiri dari dataran yang teratur. Yang kedua, yaitu kondisi yang telah dimodifikasi atau terdapat sungai yang dapat dilayari. Semua penggunaan tanah pertanian memaksimalkan produktivitasnya masing-masing, di mana dalam kasus ini bergantung pada lokasi dari pasar atau pusat kota. Teori lokasi produksi Weber. Dalam teori Londar dan Weber, diasumsikan bahwa firma atau perusahaan adalah suatu titik dalam ruang dan perusahaan tersebut berupaya untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, lokasi yang ditempati oleh perusahaan tersebut akan berkorelasi dengan lokasi yang memberikan potensi keuntungan besar. Bisa dilihat grafik di samping. M adalah pasar, P adalah perusahaan atau lokasi optimum, S1, S2 adalah input, W adalah berat dari input atau output, D adalah jarak dari input atau output ke perusahaan, T adalah biaya transportasi input atau output. Kita dapat berasumsi bahwa pada kondisi ideal yaitu WM sama dengan WS1 tambah WS2 dan TM sama dengan TS1 sama dengan TS2. Lokasi P akan bergantung pada nilai minimum biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan input ke pabrik dan output ke pasar. Persamaan ini jika disingkat akan menjadi P sama dengan minimum. Teori market area menurut August Lode. Teori lokasi dari Lode ini berbeda dengan teori Weber, di mana Lode lebih melihat persoalan dari sisi permintaan atau pasar, sedangkan Weber sendiri lebih mengarah ke arah sisi penawaran atau produksi. August Lode merupakan orang yang pertama yang mengembangkan teori lokasi dengan segi permintaan sebagai variabel utama. Sehingga dalam teorinya, Lode lebih menyarankan agar lokasi industri terletak di pasar atau mendekati pasar.
Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi.